A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Semoga cahaya ilahiyah menerangi hati kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita untuk menunaikan seluruh hak-hak Ramadan yang tertuju kepada diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan setiap ibadah dalam setiap waktu di bulan suci Ramadan ini. Kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Waman kaffa fihi syarrahu kafahallahu anhu ghadabahu yaumal yalqahu." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menahan dirinya dan menyelamatkan orang dari keburukan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan amarahnya pada hari perjumpaan dengannya. Jadi siapa saja Rasulullah SAW yang menahan dirinya agar terlepas dari kemarahan, dari keburukan dirinya ini, sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain menderita karenanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan amarahnya pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya keburukan dalam diri kita. Ada banyak kejelekan yang sifat yang kita miliki. Ada yang mungkin cepat sekali marahnya. Ada yang di hatinya mungkin ada rasa hasad, iri hati. Ada yang mungkin memiliki dendam, ada yang mungkin berpikir untuk menghancurkan saudaranya dan sebagainya. Kita semua pasti ada kejelekan itu di dalam diri kita. Kita akui atau tidak, kalau kita mencoba untuk renungkan, setiap kita pasti memiliki sifat yang jelek tersebut. Karena kita tentu bukanlah al-ma'sumin alaihissalam yang sudah terbebas dari segala kejelekan-kejelekan tersebut. Kita hanyalah orang biasa yang mungkin diliputi dengan lingkungan yang beragam, pengalaman kehidupan yang beragam dan sebagainya. Itu semua membentuk bagian dari karakter dan sifat kita. Tetapi Rasulullah mengatakan kita dianjurkan untuk menahan bahwa keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ini, dia bagaikan serigala yang kalau kita lepaskan, justru dia akan mencari mangsa. Dia akan menjadi liar, tidak terkendali. Nah, kita disuruh menjaga itu. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, alamatul mu'min amanan nas min syarri amalih walisanih. Bahwa tanda orang mukmin itu adalah manusia aman dari gangguan keburukan perilakunya maupun dari lidahnya. Mungkin kita tidak melakukan keburukan, tetapi bisa jadi bahwa lidah kita mengucapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti hati saudara kita itu. Karenanya bahwa puasa adalah upaya kita untuk menjaga semua itu. Yang muncul dari diri kita hanya kebaikan. Kita menekan betul kejelekan-kejelekan itu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita dengan muhasabah. Menghisap diri kita, introspeksi. Di mana sih keburukan diri kita ini? Apa kejelekan kita ini? Karena setiap kita pasti punya keburukan dan kejelekan. Sayangnya banyak orang tidak menyadari keburukan dan kejelekan yang ada pada dirinya itu. Karena itu bahwa dia harus meneliti itu. Melihat bahwa apakah kejelekan itu sesuatu yang memang ada pada dirinya,
pada kadar yang seperti apa, pada tingkat yang bagaimana. Ini yang perlu kita kendalikan, perlu kita sadari terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah kita menyadari itu. Keburukan kita seperti apa? Kejelekan kita bagaimana? Sifat yang selama ini kita biarkan, bahkan kita kita justifikasi, berikan pembenaran kadang-kadang untuk hal yang sesungguhnya salah, keliru. Dan ini sering terjadi, upaya pembelaan diri kita. Kita harus sadari itu. Dan di antara hal yang Allah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran, Allah mengatakan pada orang-orang yang Allah panggil untuk segera memohon ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang Allah siapkan surga yang datarannya lebih luas dari langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarahnya dan memberikan maaf pada manusia. Ini 3 hal. Ini penyakit sebenarnya. Yang pertama, lawan dari keadaan ini adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Orang yang tidak mau berinfak itu orang yang pelit. Dia tidak ingin hartanya hilang dari dirinya. Padahal harta yang diinfakkan adalah harta yang abadi. Itu harta yang tidak akan pernah sirna dari diri kita. Yang kedua, bahwa amarah, kebencian, amarah, dan sebagainya yang seringkali merusak kita. Karena itu kita disuruh wal kaziminal ghais, kata Allah, tahan amarah kamu. Wal afina, memberikan maaf. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahwa memberikan maaf itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Suatu saat Rasulullah SAW menangis, kemudian tersenyum. Ada sahabat yang samping bertanya, Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Rasulullah mengatakan, aku baru saja menyaksikan ada seorang umatku yang dia sudah dicatat amal-amalnya, tapi kemudian hilang amal-amalnya itu sehingga dia menangis karena tuntutan saudaranya yang berkata bahwa orang ini pernah menzalimi diriku, ya Allah, sehingga seluruh amal baiknya dipindahkan dan seluruh kejelekan orang itu dipindahkan pada saudaranya, sehingga umatku itu menangis dan berkata, ya Allah, ma baqiya minni syai'an, ya Allah, tidak tersisa dariku apapun lagi. Aku menangis, kata Rasulullah, pada keadaan umatku yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Di surga itu ada istana yang begitu indah, dari beragam bebatuan yang indah, sehingga salah seorang di antara mereka bertanya, ya Allah, untuk siapakah istana itu? Allah mengatakan, itu untuk hambaku yang memberikan maaf bagi saudara. Dan orang itu kemudian mengatakan, ya Allah, aku maafkan seluruh dosa-dosanya kepadaku. Dan aku tersenyum, kata Rasulullah, ketika menyaksikan kedua umatku itu masuk bersamaan ke dalam surga. Ini pesan Rasulullah. Jadi menjaga kemudian amarah kita, keburukan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian keburukan kita ini merusak orang lain. Kita menyaksikan misalnya, betul, kita di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk menjaga diri. Tapi lihatlah, seringkali kita lihat di jalan raya, betapa banyak orang yang tidak mau mengendalikan amarah mereka. Mereka saling mendahului, klakson mereka luar biasa, apalagi di saat-saat menjelang berbuka puasa, seakan mereka ingin terbang, mendahului yang lain, dalam keadaan yang mungkin macet, ya, trafik yang luar biasa, tapi kita menyaksikan kadang-kadang suara klakson yang begitu berebutan ingin mendahului satu yang lain, dan sekiranya terjadi accidents, bagaimana tersenggol satu dengan yang lain, tiba-tiba marah luar biasa, seakan-akan mereka tidak sedang berpuasa. Ini menjadi persoalan. Karena itu Rasulullah mengatakan, kamin sha'imin laisa lahu ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak lebih menahan lapar dan dahakanya. Karena itulah bahwa Rasulullah berpesan pada kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita ini dengan upaya menahan tidak keluar kejelekan-kejelekan kita ini, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita ini.
Ini yang dimaksud bahwa bagaimana setan itu terbelenggu di bulan Ramadan ini. Siapa yang membelenggunya itu? Hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Bahwa dalam diri kita ada hawa nafsu, ada setan yang bekerja sama dengan setan kharij dan setan fil batin ini. Tapi kita dengan menekan hawa nafsu kita, menjaga kejelekan kita ini, menekan luar biasa kejelekan-kejelekan itu, dan berusaha kemudian menggantikan dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah bahwa kebaikan, kemudahan itu akan terjadi pada diri kita. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan, yubadillahu sayyiatihim hasanat. Allah menggantikan kejelekan-kejelekan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ibadah puasa bukan hanya sekedar ibadah ritual semata, tapi terkait sebenarnya dengan pengendalian jiwa kita. Kalau kemudian penyakit-penyakit itu kita biarkan begitu saja, maka itu akan merusak diri kita. Akan membuat kita ini diliputi oleh beragam keburukan penyakit, dan bahkan penyakit itu akan bertambah luar biasa dan membuat keadaan menjadi kronis, sehingga sudah sangat sulit untuk kita bisa mengobati diri kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit. Allah tambahkan penyakit itu sampai pada puncaknya, khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga tertutupi dengan kabut yang sangat gelap. Orang yang seperti ini sudah sangat berbahaya. Dia tidak lagi ada cahaya di dalam dirinya, tidak akan bisa menerima petunjuk dan nasihat, dan yang dia lakukan dalam pikirannya adalah kebaikan. Yahsabu annahu yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai kebaikan. Padahal itu sesuatu keburukan yang justru merusak dirinya, merusak orang yang ada di sekitarnya. Karena itu bahwa sempurnakan ibadah puasa kita ini dengan berusaha secara maksimal untuk menekan sifat-sifat yang jelek ada pada kita, keburukan-keburukan yang ada pada hati kita, hawa nafsu kita. Jangan biarkan mereka bebas. Jangan biarkan mereka mengendalikan diri kita. Jangan biarkan ada saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ini terganggu, tersakiti, terzalimi dengan tindakan kita itu. Karena ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak mampu menjaga keburukan kita, sehingga menyebabkan orang lain dirugikan, terzalimi dengan keburukan-keburukan kita itu. Karena itu, marilah kita berusaha untuk mengindahkan diri kita, sifat kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendidik diri kita. Ini adalah madrasah ruhaniyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tahun berikan kesempatan bagi kita untuk mendidik diri kita, membersihkan kotoran yang ada pada batin kita, melepaskan sifat-sifat yang jelek ada pada diri kita. Dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan muncul pada diri kita dan akan menebar pada siapapun yang ada di sekitar kita. Seorang yang pada dirinya itu ada kebaikan akhlak dan perilakunya, maka semua orang akan mendekatkan diri kepadanya. Tapi seseorang yang buruk pada dirinya, memiliki sifat jelek, maka orang akan menjauhi dirinya. Walaupun tafazan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu berhati keras, kata Allah, maka semua orang akan menjauhi dirimu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari sempurnakan ibadah puasa kita dengan upaya kita mengendalikan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.